flags are flying high tonight. Garuda takes its flight through the fields. Suara netizen Indonesia kembali bergemuruh di saat satu pemain timnas dikenang karena rasa cintanya yang dalam pada Garuda. Satu lagi justru bersiap melangkah ke level paling elit di Eropa. Ya, Elkan Bagot akhirnya buka suara mengungkapkan pertandingan paling penting dalam hidupnya adalah saat membela timnas Indonesia. Sementara itu Jesus namanya muncul dalam unggahan misterius AC Milan. Kode keras yang memicu spekulasi heboh soal transfer besar di musim panas nanti. Tapi di tengah momen haru dan kebanggaan itu, satu negara tetangga justru bikin panas kuping merah putih. Bukan dukungan tapi malah sindiran. Pelatih Malaysia secara terang-terangan bilang, jika proyek naturalisasi Indonesia nggak berarti apa-apa. Padahal mereka juga sedang meniru cara kita, tapi gagal sampai harus dibuktikan tes DNA. Lantas apa sebenarnya yang sedang terjadi? Apakah ini awal dari kebangkitan Indonesia yang bikin negara tetangga makin gelisah? Hear our battle cry, champions we aim to be, glory through unity. Setelah sekian lama diam, Elkan Bagot akhirnya buka suara dalam sebuah podcast berjudul Brand Stories yang tayang 30 April 2025 di kanal Sherbert Lemon. Bagot menyebut bahwa pertandingan paling bersejarah sepanjang karirnya adalah saat membela timnas Indonesia melawan Irak. Bukan pertandingan klub, bukan final piala domestik di Eropa, tapi justru laga ketika ia mengenakan jersey merah putih. Has there been a game that perhaps was really important for you to perform because perhaps there's certain family members there or coaches, or has there ever been a moment like that? Yeah, I would say probably the most important game I've played in is probably when I played for Indonesia, and it was the first time we'd qualified for the Asian Cup in, I think, it might be wrong, but 30 years. I think it was a long time. And we played Iraq, and just that's probably the game I felt the most pressure going into, just because the importance and how much it meant to, all the Indonesians. That game. Wow, I can't even imagine. Laga tersebut memang penuh tekanan dan emosional. Itulah pertandingan perdana timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Qatar. Laga yang menandai kembalinya Garuda ke Piala Asia setelah penantian panjang sejak 2007. Bagot tampil sebagai starter, dan meskipun kalah 1-3, momen itu membekas di hatinya. Ia bahkan menyebut momen itu sebagai the proudest, paling membanggakan. Dan ini bisa jadi pertanda bahwa Bagot masih punya rasa dan tekad untuk comeback ke timnas. Fakta menarik lainnya, Elkan adalah bek yang tajam di kotak penalti. Ia sudah mencetak 9 gol di 6 kompetisi berbeda. Piala AFF, kualifikasi Piala Asia, FA Cup, Carabao Cup, EFL League One, dan EFL League Two. Tapi kenapa Elkan Bagot bisa menghilang cukup lama dari skuad timnas Indonesia? Jawabannya ada pada satu momen krusial di tahun 2024. Saat itu timnas U23 Indonesia di bawah arahan Shin Tae-yong akan menjalani laga playoff Olimpiade Paris menghadapi Gini. Masalahnya, dua pilar utama lini belakang absen. Rizky Ridho terkena kartu merah dan Justin Hubner tak diizinkan klubnya, Cerezo Osaka. Sebagai solusi darurat, STY pun memanggil dua nama, Alveandra Dewangga dan Elkan Bagot. Namun saat itu Bagot baru saja menyelesaikan kompetisi bersama klubnya dan sedang berlibur ke Maladewa. Padahal pelatih sudah menunggu hingga detik akhir. Hasilnya, Bagot tak datang. STY kecewa berat, dan sejak itu, tak ada lagi panggilan untuk sang bek jangkung dari Inggris ini. Tak sedikit fans yang menyayangkan keputusannya, namun banyak juga yang memahami. Karena memang tidak semua pemain punya situasi klub yang fleksibel, apalagi di akhir musim. Dan kini, setelah sekian lama, Bagot mulai bicara, mulai menyebut Indonesia lagi, mulai mengingat kenangan manisnya di Piala Asia. Apakah ini sinyal rujuk? Apakah pelatih baru Patrick Kluivert akan membuka pintu bagi Bagot? Sebenarnya Patrick juga sudah memanggil Bagot pada laga lawan Bahrain kemarin. Namun saat itu Bagot masih ingin fokus ke klubnya. Di lain sisi, timnas Indonesia juga sudah punya banyak lapis di lini belakang. Situasi saat ini lain. Salah satu pilar bertahan timnas, Kevin Dix, diprediksi tidak bisa tampil di bulan Juni nanti. Dan kompetisi Bagot di klub sudah selesai di akhir bulan Mei ini.
Jadi kemungkinan tidak ada halangan lagi untuk membela timnas Indonesia. Kalau kembali ke timnas, kita tak cuma dapat tembok pertahanan, tapi juga ancaman nyata di bola-bola mati. Garuda in the sky, hear our battle cry. Champions we aim to be, glory through unity. Every pass and every goal lights a fire in our soul. Together we will stand as one. Di saat Elkan Bagot kembali menyuarakan rasa cintanya ke Indonesia, satu nama lain dari lini belakang timnas justru jadi sorotan besar media Eropa. Yap Jesus, kapten timnas Indonesia dan tembok utama Venezia FC. Rumornya, Jesus sedang diincar oleh AC Milan. Spekulasi ini pecah usai akun resmi Milan mengunggah animasi seorang pemain sedang menandatangani kontrak. Nama di tanda tangan itu dimulai dari huruf C, dan netizen langsung mengkaitkannya dengan Jesus. Bukan cuma itu, AC Milan juga mengunggah video dengan musik khas Tung Tung Sahur. Tradisi yang sangat identik dengan budaya Indonesia. Unggahan itu muncul tepat setelah laga Milan versus Venezia, di mana Jay tampil sebagai starter dan beberapa kali mematikan serangan dari Theo Hernandez. Fans Indonesia langsung membanjiri komentar, ada yang langsung nyari tanda tangan Jesus. Ada juga yang sudah mengakui kalau itu adalah tanda tangan Bang Jai. Bahkan akun official Puma pun ikut memberikan komentarnya. Ya, momen ini semakin memanas setelah pengamat sepak bola nasional Bung Ropan membenarkan bahwa Jay memang masuk radar klub-klub besar Serie A. Bukan cuma AC Milan, ada juga Inter, Juventus, dan Bologna yang siap masuk bursa. Semua masih bergantung pada keputusan Itza sendiri, serta seberapa intens pendekatan yang dilakukan oleh klub-klub top seperti Inter Milan dan AC Milan. Kata Bung Ropan dikutip dari Pikiran Rakyat. Ya, AC Milan dikabarkan jadi yang paling agresif. Dan andai benar-benar resmi, Jesus bisa jadi pemain Indonesia pertama yang berseragam rossoneri. Klub legendaris yang pernah dibela Kakak, Maldini, hingga Ibrahimovic. Dengan performa apiknya yang nyaris 94% starter bersama Venezia, Jesus seolah tinggal menunggu waktu untuk naik kasta ke klub raksasa. Champions we aim to be, glory through unity. Every pass and every goal lights a fire in our soul. Tapi di tengah euforia fans Indonesia melihat Itzas dilirik AC Milan dan haru melihat Bagot bicara soal merah putih, Malaysia malah nyinyir. Dalam wawancaranya di acara Bola Itu Live Astro Arena, pelatih Malaysia, Peter Klamoski, secara terbuka menyatakan bahwa proyek naturalisasi Indonesia tidak berarti apa-apa. Pernyataan itu sontak bikin panas dunia maya, padahal kenyataannya Malaysia mulai meniru langkah PSSI dengan merekrut pemain keturunan dari Eropa seperti Hector Havel dan Gabriel Palmeiro. Ironisnya, mereka juga sempat heboh karena mengklaim Ferdi Drive, striker Rapid Vienna, punya darah Malaysia. Tapi setelah diusut, Drive justru kebingungan dan menekankan bahwa dia 100% orang Belanda setelah melalui tes DNA. Jadi siapa yang nggak relevan sebenarnya? Kini Malaysia terpaksa beralih ke jalur lama, naturalisasi pemain asing non-keturunan yang sudah lama bermain di liga domestik. Seperti Bergson, Manuel Hidalgo, dan Jordan Mintah. Strategi yang jelas-jelas beda kualitas dibandingkan Indonesia yang kini punya pemain dari klub Eropa macam Jesus, Tom Haye, Verdong, hingga Ole Romeni. Sementara Malaysia masih menebak-nebak keturunan, Indonesia justru diburu oleh pemain diaspora yang bangga pakai Garuda di dada. Garuda in the sky, hear our battle cry. Champions we aim to be, glory through unity. Elkan Bagot mengenang masa-masa saat ia masih membela Garuda. Jesus bersiap mencetak sejarah ke klub raksasa Serie A, dan di sisi lain, Malaysia masih sibuk membandingkan dan menyindir.
Tapi satu hal yang nggak bisa dipungkiri, Timnas Indonesia kini berdiri di atas fondasi yang makin kokoh. Pemain-pemain diaspora tidak hanya datang, tapi mereka datang dengan hati dan menunjukkan kualitasnya di lapangan, baik di pentas Asia maupun Eropa. Kalau dulu Indonesia sering dianggap sebelah mata, kini satu persatu fakta mulai berbicara. Dan kini era Timnas Indonesia yang disegani sudah dimulai. We bring the victory near.